Ada sesuatu yang melanggar hukum fisika yang membunuh orang Rusia di Ukraina. Tak terlihat, tak terdeteksi, tak terhentikan. Ini adalah keajaiban manufaktur. Senjata dari proyek super rahasia Ukraina baru saja memulai serangan yang bisa memenangkan perang, tapi Ukraina tetap bungkam. Ini senjata tersembunyi yang bisa membantu memenangkan perang. Dan kita tahu senjata itu ada di langit karena satu alasan. Rusia panik karenanya. Dan beberapa sumber Rusia menentang narasi Kremlin untuk memberitahu dunia tentang teror baru Ukraina di langit. Ukraina tengah mengerahkan drone taktis generasi baru yang lebih unggul dari semua yang pernah dibuat negara itu. Drone ini mampu terbang lebih jauh dari semua yang pernah digunakan Ukraina di garis depan. Drone ini tidak terdeteksi alat Rusia untuk mendeteksi drone Ukraina, serta tahan terhadap gangguan dan teknik peperangan elektronik yang pernah digunakan Rusia. Drone-drone itu mulai mendominasi medan perang di dalam Ukraina, dan satu-satunya alasan kita tahu mereka ada adalah karena orang Rusia mengeluh tentangnya. AFU telah mulai menggunakan Martians untuk serangan terhadap Holivka, demikian judul utama dari kantor berita Rusia TASS pada 8 April. Fakta bahwa TASS menyebut drone itu Martians menunjukkan senjata baru ini terasa seperti bukan dari dunia ini. Drone tak kasat mata itu sudah hadir, melanggar hukum fisika saat terbang, dan wali kota Holivka yang ditunjuk Rusia, Ivan Prokotko, banyak berkomentar soal drone-drone itu. Musuh telah mulai menggunakan drone baru yang disebut Martians, yang sayangnya memiliki kecepatan jelajah hingga 300 km per jam atau 186 mil per jam. Tidak lagi terbang di bawah kendali operator, tetapi dikendalikan oleh kecerdasan buatan, ujar Prokotko. Ini adalah prospek menakutkan bagi Rusia. Drone-drone ini hampir mustahil dideteksi dan dapat mengarahkan diri ke target dengan kecerdasan buatan. Itu membuat mereka semakin tak terhentikan kalau itu masih mungkin. Drone otonom tak perlu operator. Tanpa operator, tak ada target di belakang garis yang bisa diserang Rusia. Untuk menghentikan Ukraina mengendalikan drone-drone ini, Rusia pun tak berdaya. Ukraina menemukan senjata mematikan yang sempurna. Ukraina telah menciptakan senjata yang sempurna. Dan kita akan membahas apa yang kita ketahui tentang itu dalam beberapa menit. Sebelumnya, lebih banyak orang Rusia yang panik, bukan hanya satu gubernur regional yang menguasai kota yang seharusnya bukan miliknya. Prokotko telah memberikan beberapa petunjuk lagi, menyatakan bahwa drone Ukraina tidak terdeteksi oleh sistem peperangan elektronik dan detektor drone tidak dapat menemukannya. Namun, Komandan Pasukan Khusus Chechnya yang brutal, Abdi Alaudinov, yang kini menjadi salah satu dari banyak blogger militer pro-perang Rusia, telah membuka tabir Kremlin tentang apa yang telah diluncurkan Ukraina terhadap pasukan Putin. Dalam video tanggal 6 April, Alaudinov menyatakan drone baru Ukraina menghancurkan logistik Rusia di garis depan dan area belakang dekat garis depan. Ukraina telah memperkenalkan drone generasi baru yang menimbulkan tantangan logistik serius. Drone ini beroperasi siang malam tanpa suara, kecuali saat menukik di detik terakhir seperti di video. Drone ini tak terdeteksi detektor konvensional dan terlindung dari peperangan elektronik, kata Alaudinov. Dia menambahkan ada beberapa teori tentang cara kerja drone baru Ukraina meski belum pasti. Kecerdasan buatan kembali jadi faktor utama. Ukraina mungkin juga menjatuhkannya lewat relay Starlink yang memperluas jangkauan. Sayap juga dipasang ke drone yang akan kita bahas nanti, sehingga kecepatannya bertambah dan jadi sulit dihindari, tambah Alaudinov. Semua ini terdengar mustahil. Meski drone Ukraina efektif 4 tahun terakhir, Rusia bisa mengatasinya. Jika punya EW, mereka bisa langsung hentikan drone. Meski suara dengung khas terdengar, tentara Rusia tak bisa berbuat apa-apa pada drone yang datang. Pelacak, radar, dan detektor lain setidaknya bisa memperingatkan pasukan Putin saat mesin-mesin maut Ukraina mendekat. Sekarang tidak ada apa-apa. Tidak ada peringatan, jalan keluar, atau kabar dari Ukraina mengenai apa yang mereka lepaskan ke pasukan Rusia. Namun ada beberapa petunjuk bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Penyebutan drone Martian bukan kebetulan, karena istilah itu pernah muncul di berita sebelumnya. Ada juga laporan tentang kemajuan teknologi lain yang telah dicapai Ukraina yang mungkin atau mungkin tidak terkait dengan drone baru yang sedang digunakannya. Jadi pertanyaan utamanya adalah, apa yang kita ketahui atau kira tentang drone ultra rahasia Ukraina yang kini meneror kaki tangan Putin? Mari mulai dengan nama drone Martian. Pada Desember lalu, New York Times menerbitkan cerita menarik tentang pilot drone Lipa yang bertempur melawan pasukan Rusia di ladang dekat Borosivka. Desa kecil ini berada di perbatasan Rusia dan diduduki hampir sepanjang perang.
Tugas LIPA adalah membuat hidup penjajah sengsara. Kemungkinan dia memakai drone yang kini membuat media Rusia panik. The New York Times menceritakan kisah LIPA dan navigatornya Bober yang melacak pergerakan tim drone Rusia yang bermarkas di gudang terbengkalai. Duo itu meluncurkan beberapa drone biasa Ukraina ke gudang, tapi sistem peperangan elektronik (IW) menggagalkan sebelum drone mencapai target. Lalu muncullah Bumblebee, jenis drone baru yang diciptakan sebagai bagian dari proyek rahasia yang kabarnya dipimpin oleh mantan CEO Google, Eric Schmidt. Bumblebee memberi solusi bagi operator drone Ukraina. Drone diluncurkan ke udara, LIPA mengambil kontrol dan menekan saklar. Seketika, drone yang tadinya dikendalikan manusia berubah menjadi otonom. Drone Bumblebee bergerak ke target secara mandiri. Jamming tak bisa menghentikan, bahkan saat sinyal drone terputus, drone tetap bergerak berkat perangkat lunak bawaan yang menjaga fokus pada target. Semua upaya Rusia menghentikan drone gagal. Bumblebee menabrak dinding gudang, membuat tim drone Rusia sadar harus segera pindah sebelum lebih banyak Bumblebee datang. Apakah ini penerbangan pertama drone Marsian yang kini terbang diam-diam di atas Ukraina yang diduduki? Jika bukan yang pertama, hampir pasti salah satu yang pertama. Pada waktu hampir bersamaan, New York Times melaporkan tentara Rusia di luar Kharkiv dan Kupiansk, Ukraina, menghadapi jenis drone serupa. Satu-satunya cara untuk menghentikan drone-drone ini adalah dengan menembaknya jatuh, dan itu hanya bisa dilakukan jika Anda cukup beruntung untuk melihatnya dan cukup akurat untuk mengenainya sebelum mereka menemukan targetnya. Sebuah drone menghancurkan mobil lapis baja di wilayah itu, dan Rusia mendapatkan puing-puing drone Ukraina tersebut. Puing-puing itu dikirim ke Center for Integrated Unmanned Solutions, perusahaan manufaktur drone Rusia di luar Moskwa. Saat itulah Bumblebee dijuluki Marsionin di Rusia. Marsionin berarti orang Mars dalam bahasa Rusia. Nama itu diberikan pada drone rahasia Ukraina karena Rusia mengira drone itu dikembangkan lewat program Ingenuity NASA, bukan di Ukraina. Program tersebut menghasilkan helikopter kecil otonom yang akhirnya terbang di Mars. Menurut Pusat Solusi Nirawak Terpadu, Ukraina kini mengoperasikan drone versi tersebut, baik dari NASA maupun hasil pengembangan teknologi serupa yang memungkinkan penerbangan senyap bertenaga AI yang kini dilaporkan di seluruh wilayah Ukraina yang diduduki. Kami bilang drone ini melanggar hukum fisika, tapi tetap terbang di Mars. Rusia kini tampaknya menghadapi ancaman baru yang benar-benar berasal dari luar bumi. Ukraina tetap bungkam tentang semua ini, tetapi jika New York Times benar, drone Mars tersebut telah dikembangkan baik oleh NASA atau dengan bantuan dari NASA, dan Ukraina telah mengerahkan drone itu melawan pasukan Rusia. Ada lebih banyak petunjuk bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Beberapa berasal dari medan perang dan beberapa lagi diungkapkan sendiri oleh Ukraina. Sebelum membahas lebih lanjut, The Military Show akan memberi gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe jika ingin selalu terdepan. Jadi muncul lagi petunjuk soal drone baru Ukraina. Petunjuk ini berasal dari perusahaan Ukraina. Pada 5 Desember, media United 24 melaporkan perusahaan teknologi pertahanan Ukraina, DoD Solution, mulai melengkapi angkatan bersenjata Ukraina dengan sistem pemanduan otomatis berbasis AI yang baru yang dapat mengunci target meski bergerak. Perusahaan yang berbasis di Lviv menyatakan sistem baru ini bisa dipasang pada drone kamikaze agar tetap melacak target meski sinyal GPS terganggu. Dengan kata lain, pengacauan sinyal tidak akan berhasil, spoofing menjadi tidak berguna, GPS tidak lagi diperlukan berkat sistem yang tampaknya bisa dipasang pada drone apapun yang dimiliki Ukraina. Situasinya semakin rumit. Marsian mungkin merupakan drone mandiri, tetapi teknologi di baliknya, atau setidaknya sesuatu yang serupa, mungkin sudah tersedia secara luas di seluruh Ukraina. Pada akhir Maret, Kementerian Pertahanan Ukraina membahas teknologi drone terbaru. Di Telegram, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyatakan Ukraina mulai uji generasi baru drone pengebom di lokasi uji Brave One. Brave One adalah program Ukraina untuk mendukung produsen drone di seluruh negeri agar menciptakan teknologi baru melawan pasukan pendudukan Rusia. Pengebom generasi baru ini menawarkan jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, komunikasi aman, dan bisa beroperasi dari posisi aman, kata Fedorov. Sebelum menambahkan bahwa Ukraina sedang menguji baik pengebom kecil maupun berat, di mana yang pertama digunakan melawan infanteri dan peralatan ringan, sedangkan yang kedua digunakan untuk menghadapi benteng dan peralatan berat. Fedorov mengungkapkan informasi menarik tentang pengujian itu yang patut Anda perhatikan.
Setiap pesawat diuji sejauh 20 km di bawah pengaruh perang elektronik mengenai target lalu kembali, klaim Menteri Pertahanan Ukraina. Sekali lagi, itu ada ketahanan terhadap EW dan pengacauan Rusia. Apa yang awalnya dimulai sebagai drone Bumblebee yang oleh Rusia dijuluki Martian, tampaknya telah menjadi teknologi yang diintegrasikan Ukraina ke dalam berbagai jenis drone. Drone pengebom jarak jauh, pengebom ringan jarak pendek untuk menghancurkan infanteri, serta drone bersayap. Kamu masih ingat kan? Mari kita ingat kembali. Dalam laporannya tentang drone baru Ukraina yang mampu membelokkan hukum fisika, Alaudinov mengatakan bahwa beberapa drone yang telah ia lihat dan dengar, laporannya dilengkapi dengan sayap yang meningkatkan jangkauan dan membuatnya jauh lebih cepat. Dalam laporan 8 April, Militenyi menyebut unit Rubicon Rusia, kelompok drone elit negara itu, juga telah melihat drone bersayap Ukraina beraksi. Disebutkan bahwa Ukraina memasang sayap pada drone quadcopter FPV mereka yang memberikan daya angkat aerodinamis sehingga mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi drone FPV saat terbang. Konsumsi energi lebih sedikit membuat drone bisa terbang lebih jauh sebelum baterai habis, sehingga mampu menyerang target di belakang garis pertahanan Rusia. Drone yang ditemukan Rubicon itu memakai hulu ledak PG-7 untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, personel, dan benteng. Laporan ini tidak menyebut otomatisasi atau ketahanan terhadap EW, tapi mudah menebak arah penggunaan drone bersayap baru Ukraina. Jika laporan lain benar, Ukraina memiliki modul yang dapat dimasukkan ke dalam drone mereka yang memungkinkan penggunaan AI untuk pengujian. Modul-modul itu sedang diuji pada drone pengebom oleh Kementerian Pertahanan, dan Martian mungkin drone tunggal yang menginspirasi laporan Rusia saat ini. Mungkin masih ada kejutan lain dalam kisah ini. Amerika Serikat tampaknya agak terlibat dalam apa yang sedang dikirimkan Ukraina ke Rusia saat ini. Setidaknya NASA tampaknya demikian. Ukraina juga sedang mengembangkan teknologi drone AI miliknya sendiri untuk generasi baru senjata perang yang menakutkan dan mampu memenangkan pertempuran. Namun ada pemain lain yang mungkin juga telah ikut terlibat, yaitu Eropa. Itu menurut Alaudinov, yang menyebut drone pembunuh otomatis dan senyap kini mengganggu pasukan Rusia. Orang kami menembak jatuh beberapa drone dan memeriksanya. Drone itu hasil produksi bersama Ukraina, Jerman, Perancis, serta sudah dimodernisasi dan terbang lebih jauh daripada yang lama. Negara-negara Eropa tampaknya menguji teknologi baru mereka di Ukraina dalam perang ini. Perancis dan Jerman mungkin ikut terlibat. Tak mengejutkan jika ini drone standar yang dipakai Ukraina melawan Rusia. Jerman menjalankan program produksi bersama Ukraina bernama Build with Ukraine, sedangkan Prancis telah memulai proyek serupa dengan Ukraina selama cukup lama. Jika mereka terlibat membuat drone AI yang dipakai Ukraina, dampaknya sangat besar. Apakah kita mungkin melihat Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan bahkan beberapa pihak yang tidak disebutkan namanya, semuanya bekerja sama atau saling memanfaatkan teknologi satu sama lain untuk membantu Ukraina? Itu mungkin saja, dan kerjasama itu hanya semakin mendorong inovasi drone yang sudah mengesankan, yang telah kita lihat dari Ukraina selama lebih dari 4 tahun berperang melawan Rusia. Yang pasti, pesan dari garis depan Rusia saat ini justru bertolak belakang dengan yang diinginkan Kremlin. Putin dan kroninya membangun narasi perang Ukraina, Rusia adalah kekuatan tak terhentikan dan unggul teknologi. Ukraina tidak memperkenalkan hal yang belum pernah dipikirkan Rusia. Kami tahu itu omong kosong, tapi kini suara dari Rusia mengatakan hal sebaliknya dari keinginan Kremlin karena keunggulan drone Ukraina diakui luas. Institut Studi Perang atau ISW menambahkan hal ini dalam laporan pertempuran tanggal 9 April, di mana mereka menunjukkan bahwa banyak sumber pro-perang Rusia kini mengklaim bahwa Ukraina telah menciptakan keunggulan melalui upaya interdiksi udaranya. ISW menambahkan, inovasi-inovasi ini jadi alasan utama Ukraina menyebabkan lebih banyak korban di pihak Rusia pada kuartal pertama 2026 dibanding periode sama tahun 2025. Korban sangat berat. Hanya pada bulan Maret, Ukraina mencatat 35.351 korban di pihak Rusia, dengan 96% dari korban tersebut disebabkan oleh drone Ukraina, lapor Al Jazeera. Jumlah tersebut meningkat 29% dibandingkan tingkat korban pada bulan Februari dan juga sedikit lebih tinggi dari rekor bulanan korban Rusia sebelumnya yang terjadi pada bulan Desember. Lebih banyak tentara Rusia tewas karena drone dibanding sebelumnya. Mungkin ini karena Ukraina memperkenalkan drone generasi baru yang melawan hukum fisika, tahan peperangan elektronik, didukung AI, dan sangat senyap di medan perang. Keadaan ini hanya akan semakin buruk bagi Rusia mulai dari sekarang.
Ukraina lebih memilih membiarkan hasilnya berbicara sendiri dan hanya memberi petunjuk soal teknologi baru yang digunakan melawan Rusia, membiarkan pasukan Rusia mengenal teknologi itu secara langsung saat mereka dihancurkan olehnya. Menurut Alexei Chabiev, ilmuwan Rusia sekaligus Direktur Umum Pusat Ilmiah dan Produksi Pushkunyik, fasilitas pengembangan dan pengujian drone, situasi saat ini menunjukkan tanda awal Rusia kehilangan kepemimpinan dalam operasi di ruang udara rendah 6 bulan terakhir. Ukraina sedang memajukan teknologi drone mereka, sementara Rusia berada dalam kondisi stagnan. Jangkauannya telah menjadi 2 kali lipat. Produksi telah meningkat sebesar 250% sejak bulan Desember, kata Kiev Post. Rusia masih memakai drone serat optik yang tahan peperangan elektronik, namun jarak terbatas karena kabel. Sedangkan Ukraina telah beralih ke drone AI generasi baru yang menghancurkan Rusia di garis depan dan belakang. Ukraina sekarang unggul jauh dari Rusia dalam bidang drone di perang yang memang ditandai dengan penggunaan senjata-senjata ini, dan Ukraina baru saja memulai. Negara itu tak membatasi AI hanya untuk drone serang yang masuk ke wilayah udara yang diduduki dan menyerang Rusia dengan akurasi tinggi. Pertahanan terhadap serangan jarak jauh Rusia adalah prioritas lain bagi Ukraina, dan AI juga membantu di sana. Artikel Kiev Post 1 April mengungkap Ukraina mengembangkan kawanan drone AI baru untuk melawan drone Shahid yang digunakan Putin menyerang kota dan infrastruktur Ukraina. Serangan jarak jauh menjadi masalah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia menembakkan 6.462 drone ke Ukraina pada Maret. Dengan AI, Ukraina memungkinkan satu operator drone mengendalikan seluruh kawanan drone interceptor untuk menghadapi ancaman drone Shahid Rusia. Ini memperkuat pertahanan. Ukraina kini mengembangkan solusi satu operator untuk banyak drone, bukan lagi kendali satu operator untuk satu drone. Artinya, mereka akan segera menggunakan drone interceptor yang bisa secara otonom menyerang drone Rusia setelah diposisikan operator. Ukraina dikenal sebagai inovator drone dan kini menjadi kekuatan besar yang berkembang. Seperti Juggernaut dari X-Men, kekuatan besar ini tak bisa dihentikan dan justru makin kuat seiring waktu. Selain AI, ketahanan terhadap peperangan elektronik dan drone generasi baru yang berbahaya, Rusia juga menghadapi masalah jumlah. Ukraina berniat membangun 7 juta drone pada tahun 2026. Itu setara dengan lebih dari 7 drone per tentara aktif di militer Ukraina. Biaya juga sedang diturunkan. Kiev Independent melaporkan tentang satu insiden di mana mereka mengatakan bahwa Ukraina berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia senilai $25 juta menggunakan drone yang hanya memerlukan biaya $500 untuk dibuat. Itu adalah perbedaan harga sebesar 50.000 kali lipat, dan ini membuktikan bahwa upaya Ukraina untuk melawan keunggulan jumlah peralatan dan personel Rusia mulai membuahkan hasil. Drone akan jadi penentu perang Ukraina. Dan sekarang, Ukraina memiliki kombinasi sempurna antara jumlah dan keunggulan teknologi untuk mengubah senjata yang dulunya hanya membuat mereka tetap bertahan menjadi senjata yang akan memenangkan seluruh perang. Teknologinya terus bermunculan. Sudah disebutkan bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terlibat dalam revolusi drone Ukraina. Tapi ada satu negara lagi yang ikut terlibat, dan itu adalah negara yang tidak pernah diduga oleh Rusia. Jepang mendukung Ukraina dan diam-diam memperkenalkan teknologi baru yang siap mengubah jalannya perang di langit Ukraina. Kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang teknologi baru itu jika kamu menonton video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info senjata rahasia Ukraina yang tidak bisa diatasi Rusia sama sekali. Terima kasih sudah menonton.